Bab 96, satu pukulan sudah cukup. Begitu kata-kata ini diucapkan, mata seluruh Danau Yuexin terfokus pada Fang Yu. Stella dan Erter, ayah dan anak perempuan, di sampingnya, juga menatap Fang Yu dengan kaget. Mereka tidak menyangka Fang Yu akan meminta naik ke panggung saat ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Stella menggigit bibir merahnya dan bertanya dengan suara rendah. Amelia juga menatap Fang Yu dengan khawatir. Tiga penjaga keluarga Zheng di atas panggung sangat kejam, dan setiap gerakan yang mereka lakukan dimaksudkan untuk merenggut nyawa lawan. Jika Fang Yu bertarung dengannya, dia pasti akan mengambil risiko kehilangan nyawanya, yang jelas bukan tindakan bijaksana. Fang Yu tidak banyak berpikir. Tiga penjaga keluarga Zheng di panggung adalah mereka yang memiliki kultivasi tertinggi di antara semua prajurit yang hadir. Jika Anda tidak naik panggung sekarang, Anda tidak akan pernah mempunyai kesempatan lagi nanti. Siapa orang itu? Berdiri di saat seperti ini sama saja dengan mencari kematian, bukan? Sepertinya itu adalah para prajurit yang dibawa oleh Nona Qin. Nona Qin dari ibu kota. Bukankah dia hanya membawa satu prajurit bawaan untuk menghadiri pertemuan puncak? Semua orang menatap Fang Yu dan berbicara dengan suara pelan. Benar sekali, itulah prajurit bawaan. Apa yang terjadi? Apakah Nona Qin gila, mengirim seorang prajurit bawaan untuk melawan orang kuat keluarga Zheng? Sial, dia benar-benar pejuang sejati. Setelah sebagian besar orang mengetahui bahwa Fang Yu hanyalah seorang prajurit bawaan, diskusi pun berangsur-angsur meningkat. Cara mereka memandang Fang Yu menjadi aneh. Seorang pejuang sejati ingin naik panggung dan bertarung dengan tiga penjaga keluarga Zheng. Bukankah ini bunuh diri? Mustahil bagi para pendekar untuk tidak tahu seberapa besar jurang antara alam, bukan? Mungkinkah itu permintaan Nona Qin? Apa yang dipikirkannya? Apakah dia mengira bahwa pendekar bawaan dari ibu kota lebih kuat daripada pendekar bela diri dari tempat lain? Memikirkan hal ini, banyak orang memandang Fang Yu dengan simpati. Sebagian besar orang yang hadir senang melihat keluarga Qin dan Zheng saling bertarung. Bagaimanapun, kedua keluarga ini bukanlah keluarga seni bela diri di Jiangnan, dan kedua keluarga ini berusaha untuk mendapatkan pijakan di Jiangnan untuk mendapatkan sepotong kue. Akan lebih baik jika kedua keluarga sama-sama menderita kekalahan dalam pertempuran, yang pasti akan menjadi hal baik bagi keluarga bangsawan di Jiangnan. Ketiga penjaga keluarga Zheng yang berdiri di atas panggung memandang Fang Yu dengan sedikit cemberut. Dari aura yang terpancar dari Fang Yu, dapat diketahui bahwa Fang Yu hanya seorang pendekar bawaan tingkat 7. Dengan tingkat keterampilan ini, dia tidak tertarik mengambil tindakan. Terlalu lemah. Nona Qin, apakah Anda yakin ingin dia naik panggung? Saya tidak punya keluhan terhadap Anda atau keluarga Qin, jadi saya tidak ingin menyakiti orang-orang Anda. Tetapi jika dia berdiri di atas panggung, kata-kata saya mungkin tidak efektif. Paul menatap Stella, berkata dengan senyum di wajahnya. Stella hampir meledak marah saat ini. Keputusan Fang Yu yang diambil atas inisiatifnya sendiri menyeretnya ke dalam masalah. Kebanyakan orang mengira Fang Yu dipaksa naik panggung olehnya. Banyak orang memandangnya seolah-olah mereka adalah gadis kaya yang tidak punya otak. Kapan Stella pernah menderita penghinaan seperti itu? Namun, meskipun sangat marah, Stella tetap menjaga sopan santunnya dan berkata, saya menghormati ide Tuan Daotian. Jika dia naik ke panggung, saya tidak akan menghentikannya. Tuan Daotian, Paul menatap Fang Yu dan sedikit menyipitkan matanya. Yoanna di samping juga diam-diam menatap Fang Yu. Tetapi setelah penyamaran Fang Yu, dia tidak dapat mengenalinya sama sekali dan hanya merasa aneh. Apakah kamu yakin ingin naik ke panggung? Pada saat ini, wasit di samping podium menatap Fang Yu dan bertanya. Tentu saja, jawab Fang Yu. Wasit melihat ke arah Stella lagi. Fang Yu adalah orangnya Stella. Jika dia ingin naik panggung, dia harus mendapatkan persetujuan Stella. Jika dia ingin naik panggung, biarkan saja dia naik panggung. Stella tampak sangat tidak senang, tetapi di permukaan dia tampak tenang. Apakah kamu benar-benar akan naik panggung? Terjadi keributan di mana-mana. Di tengah tatapan terkejut orang banyak, Fang Yu melompat ke peron. Seorang prajurit bawaan akan menantang seorang master bela diri. Terlebih lagi, guru bela diri ini bukan guru biasa, dia adalah wali ketiga dari keluarga Zheng di Huaibei. Kekuatannya sangat tirani, dan keenam tetua keluarga Zhong terbunuh seketika di depannya hanya dengan satu pukulan. Saya telah melihat banyak orang berusaha bertahan hidup, tetapi sangat jarang melihat orang yang mencari kematian. Terutama orang seperti ini yang mencari kematian di depan umum, ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Seseorang mendesah. Di luar panggung, Amelia menatap Stella dan bertanya dengan cemas, Nona Qin. Tuan Daotian, bisakah Anda benar-benar mengalahkan tiga penjaga keluarga Zheng? Sebelum Stella sempat menjawab, Yoanna mencibir. Amelia, apakah kamu benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura bodoh? Apakah perlu menanyakan pertanyaan seperti itu? Apakah kamu tidak melihat ekspresi orang lain? Raut wajah Stella tidak terlihat baik, tetapi dia tidak khawatir Fang Yu tidak dapat mengalahkan lawannya.
Sebaliknya, dia sangat marah pada perilaku Fang Yu yang keras kepala. Tetapi di mata Amelia, ini merupakan tanda bahwa Stella tidak percaya pada Fang Yu. Tuan Fang. Amelia menatap Fang Yu di atas panggung dengan wajah pucat. Paul menatap ketiga pengawal keluarga Zheng di panggung tinggi dan berkata, "Pengawal ketiga, cobalah untuk menyelamatkan nyawanya. Bagaimanapun, dia milik Nona Qin." Ketiga penjaga keluarga Zheng mengangguk. Setelah mengatakan itu, Paul menatap Stella, senyum muncul di bibirnya, dan dia berkata, "Nona Qin, saya telah melakukan yang terbaik. Saya harap Anda tidak akan menyalahkan saya atas apapun yang terjadi di panggung nanti." Paul jelas-jelas sedang menyindir, tetapi Stella tidak peduli. Ia yakin bahwa Fang Yu yang sangat dijunjung tinggi oleh kakeknya bukanlah seseorang yang begitu gegabah hingga mengabaikan nyawanya sendiri. Setelah melihat kekuatan ketiga penjaga keluarga Zheng, Fang Yu masih berani berdiri di atas panggung, yang menunjukkan bahwa ia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan ketiga penjaga keluarga Zheng. Di panggung tinggi, ketiga penjaga keluarga Zheng berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap Fang Yu di depan mereka dengan mata dingin. Setelah menyamar, Fang Yu mengenakan kacamata, berkumis, dan bertubuh kurus. Dia lebih terlihat seperti seorang sarjana daripada seorang pejuang. "Siapa namamu?" tanya wali ketiga keluarga Zheng. "Namaku Dao Tian," jawab Fang Yu. Nama ini sebenarnya adalah nama gurunya. Dalam perjalanan menuju Danau Yuexin, Fang Yu entah kenapa teringat untuk menggunakan nama gurunya sebagai nama samaran, yang menurutnya cukup menarik. "Apakah kamu tidak takut mati?" Wali ketiga keluarga Zheng bertanya lagi. "Aku tidak akan mati," Fang Yu berkata sambil tersenyum. Penjaga ketiga keluarga Zheng menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, "Dengan tingkat kultivasimu, aku bahkan tidak perlu bergerak untuk menghancurkan kepalamu." "Apakah kamu sekuat itu?" Fang Yu terkejut. Ketiga penjaga keluarga Zheng mendengus dingin, tampak meremehkan. Dia telah berada di alam Grandmaster selama 18 tahun dan hampir mencapai ambang alam berikutnya. Selain itu, ia berlatih metode rahasia keluarga Zheng, sehingga kekuatannya jauh lebih kuat daripada para master yang setingkat dengannya. Dapat dikatakan bahwa kecuali anggota keluarganya sendiri, dia tidak terkalahkan di alam yang sama dan tidak mempunyai saingan sama sekali. Menghadapi Fang Yu, seorang pejuang sejati, energi sejatinya saja sudah cukup untuk mengejutkan Fang Yu sampai mati. "Aku tidak suka menindas yang lemah. Bagaimana kalau begini, aku akan membiarkanmu memukulku 3 kali terlebih dahulu, lalu aku akan bertindak," kata wali ketiga keluarga Zheng dengan suara dingin. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir tampak aneh. Di arena, ini adalah penghinaan terbesar. Dia membiarkanmu memukulnya 3 kali sebelum dia menyerangmu. Seberapa besar dia membenci lawannya hingga melakukan hal ini? Paul tersenyum, menggelengkan kepalanya sedikit, dan tampak menggoda. Awalnya dia tidak ingin memprovokasi Stella, tetapi anak buah Stella menjulurkan kepala dan membiarkannya mempermalukan mereka, jadi dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Meskipun keluarga Qin adalah keluarga terkenal dan bergengsi di ibu kota, Paul tidak takut sama sekali. Saat ini, keluarga Zheng berkembang pesat dan sangat kuat, dan tidak lagi kalah dengan keluarga lainnya. Belum lagi keluarga Qin berada jauh di ibu kota, sekalipun keluarga Qin berada di Jiangnan, keluarga Zheng tidak akan mundur sedikitpun. Ini keyakinan mutlak. Mendengar perkataan tiga penjaga keluarga Zheng di atas panggung dan merasakan berbagai tatapan aneh yang datang dari sekeliling, Stella sedikit mengernyit. Kesombongan keluarga Zheng membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Jika ada keluarga di ibu kota yang berani bersikap sombong di depan keluarga Qin, tamatlah riwayat keluarga ini. Tentu saja, Stella mengerti bahwa kakeknya mengirimnya ke cabang Jiangnan karena dia berharap dia bisa mendapatkan pelatihan dan tidak selalu hidup di bawah aura keluarga Qin. "Fang Yu, kuharap kau tidak mengecewakanku," Stella berpikir dalam hati sambil menatap Fang Yu di atas panggung. Di atas panggung, Fang Yu menatap ketiga penjaga keluarga Zheng dengan mata terbelalak dan bertanya, "Apakah kalian yakin ingin aku memberikan 3 pukulan terlebih dahulu?" Ketiga penjaga keluarga Zheng menatapnya dengan jijik dan berkata dengan dingin, "Jika kau membiarkanku bergerak lebih dulu, kau tidak akan punya kesempatan untuk bergerak lagi. Aku juga akan membiarkanmu melihat perbedaan antara seorang ahli bela diri dan kalian para seniman bela diri bawaan. Baiklah, aku juga ingin melihat seberapa kuat tubuhmu. Tapi, aku tidak butuh 3 pukulan, 1 pukulan saja sudah cukup," kata Fang Yu sambil berjalan ke arah 3 pengawal keluarga Zheng. "1 pukulan." Penjaga ketiga keluarga Zheng melengkungkan bibirnya dan tersenyum sinis. Memang, 1 pukulan sudah cukup. Ketika Fang Yu melancarkan pukulan nanti, dia akan menggunakan energi sejatinya untuk memantulkan pukulan itu. Kekuatan hentakannya cukup untuk membunuh Fang Yu seketika. Fang Yu segera berjalan mendekati ketiga penjaga keluarga Zheng dan mengepalkan tangan kanannya. "Apakah kamu siap? Aku benar-benar akan meninjumu," Fang Yu bertanya. Ketiga penjaga keluarga Zheng memancarkan aura menyeramkan. Jika Dao Tian benar-benar berani meninju, dia pasti akan terbunuh oleh hentakan ki sejati dari 3 penjaga keluarga Zheng.
Semakin keras dia meninju, semakin kuat hentakan yang akan dia terima. Kata seorang master di antara hadirin. Dao Tian ini benar-benar berani mendekatiku. Dia bahkan tidak bisa melepaskan energi sejatinya. Apakah dia pikir dia bisa mengalahkan master seni bela diri hanya dengan tubuh fisiknya? Itu konyol, kata seorang master dengan nada meremehkan. Dengan pukulan ini, aku khawatir dialah yang akan mati. Desah master lainnya. Scar dan Ella, yang berdiri lebih jauh, juga menatap Fang Yu. Kakak, apa pendapatmu tentang orang ini? Tanya Ella. Scar belum pulih dari kematian tetua ke-6 keluarga Zhong, dan wajahnya masih sepucat kertas. Namun, saat mendengar pertanyaan Ella, dia tetap mencibir dan berkata, omong kosong. Apa kau benar-benar berpikir bahwa prajurit bawaan yang dibawa oleh keluarga Qin jauh lebih kuat daripada prajurit bawaan lainnya? Bahkan tetua ke-6 terbunuh dalam sekejap, jadi Dao Tian ini pasti mati lebih menyedihkan. Di platform tinggi, Fang Yu sedikit menekuk lututnya dan mengepalkan tangan kanannya, tetapi tidak ada aura di tubuhnya. Ketiga penjaga keluarga Zheng berdiri dengan tangan di belakang punggung, tidak menanggapi Fang Yu dengan serius sama sekali. Mata Fang Yu berbinar, dan dia meninju dada penjaga ketiga keluarga Zheng. Bab 97, Keluarga Zheng yang menjijikkan. Ketiga penjaga keluarga Zheng telah mempersiapkan diri dengan baik, dan aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuh mereka. Di depannya, dinding tak terlihat yang terbentuk dari energi sejati muncul. Pukulan Fang Yu akan mengenai dinding energi sejati yang terkondensasi dan kemudian mengalami pantulan. Namun detik berikutnya, ketika tinju Fang Yu bertabrakan dengan dinding energi sejati, wajah ketiga penjaga keluarga Zheng berubah. Boom! Hampir dalam sekejap, dinding energi sejati dihancurkan oleh tinju Fang Yu. Bagaimana ini mungkin? Ketiga penjaga keluarga Zheng mengubah ekspresi mereka dan ingin menanggapi, tetapi sudah terlambat. Tinju Fang Yu telah mengenai dadanya. Krak! Penjaga ketiga keluarga Zheng membuka matanya lebar-lebar, dan ada lubang berbentuk kepalan tangan yang terlihat jelas di dadanya. Dia terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Fang Yu melangkah maju dan meraih kakinya untuk mencegahnya terlempar dari peron. Kemudian, Fang Yu mencengkeram tubuh penjaga ketiga keluarga Zheng dengan satu tangan dan membantingnya keras ke peron. Engah! Penjaga ketiga keluarga Zheng meludahkan banyak darah, jatuh ke tanah, tubuhnya sedikit berkedut, dan dia tidak dapat berdiri. Fang Yu menatapnya dan menghela napas lega. Untungnya, aku tidak mati. Terjadi keheningan di mana-mana. Wajah mereka yang awalnya berekspresi main-main dan menunggu untuk melihat akhir menyedihkan Fang Yu berubah. Mereka menatap panggung dengan mata terbuka lebar, bola mata mereka hampir keluar. Tiga penjaga keluarga Zheng baru saja jatuh seperti itu. Ada ketidakpercayaan di mata semua orang. Scar di kejauhan tertegun dan berdiri di sana dengan ekspresi membeku. Dia merasa mukanya ditampar keras, sakitnya seperti terbakar. Di sisi lain, Stella dan Amelia tersenyum. Mereka awalnya khawatir pada Fang Yu, tetapi sekarang tampaknya kekhawatiran mereka tidak perlu. Kekuatan Fang Yu benar-benar seperti jurang tak berdasar. Wajah Paul muram, dan dia menatap Fang Yu di atas panggung dengan tinjunya terkepal. Bagaimana caranya? Meskipun ketiga penjaga itu bukanlah tuan yang terkuat di keluarga Zheng, mereka setidaknya berada di peringkat 10 besar. Dao Tian di atas panggung hanyalah seorang pejuang bawaan. Bagaimana mungkin ketiga penjaga itu bisa dikalahkan dengan mudah? Yoana yang berdiri di samping juga memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya. Di atas panggung, Fang Yu berjongkok, meraih kepala tiga penjaga keluarga Zheng dengan tangannya, dan berlatih teknik melahap jiwa. Tangan kanannya memancarkan ki kemerahan samar, dan aliran energi spiritual murni diserap ke dalam tubuhnya. Melihat pemandangan ini, semua penonton tampak ngeri. Apa yang sedang dilakukan Dao Tian ini? Tuan muda, orang ini tampaknya ingin melumpuhkan ketiga penjaga. Jika kita tidak menghentikannya, aku khawatir, seorang lelaki tua lain yang berdiri di belakang Paul mencondongkan tubuh ke dekat telinga Paul dan berkata dengan suara yang dalam. Bagi setiap keluarga seni bela diri, anggota klan tingkat master merupakan aset yang amat penting. Sebuah keluarga harus membayar mahal untuk melatih seorang guru. Dan kehilangan seorang Grandmaster tidak diragukan lagi merupakan kehilangan yang besar. Apapun yang terjadi, ketiga penjaga harus diselamatkan. Tatapan mata Paul tajam, dan dia berbisik, penjaga ketujuh, kamu harus bertindak sekarang, dan urus dia saat Dao Tian tidak memperhatikan. Saya mengerti, Tuan Muda. Saat suara pelindung ketujuh itu jatuh, ledakan momentum meledak dari tubuhnya dan bergegas menuju lokasi Fang Yu. Kecepatannya begitu tinggi sehingga kebanyakan orang tidak bereaksi tepat waktu. Detik berikutnya, tujuh penjaga keluarga Zheng muncul di belakang Fang Yu. Cahaya perak menyala di tangan mereka, dan belati tajam muncul. Pada saat ini, Fang Yu masih membelakanginya dan tidak bereaksi sama sekali. Tujuh penjaga keluarga Zheng memiliki mata dingin, dan semua energi batin mereka terkonsentrasi pada belati, yang mereka tusukkan di belakang leher Fang Yu. Kecuali Fang Yu adalah dewa, serangan ini pasti akan membunuhnya.
Pada saat ini, semua penonton tersadar dan berseru. Tidak seorang pun menyangka keluarga Zeng begitu tidak tahu malu hingga melanggar aturan di depan begitu banyak orang. Wajah Stella berubah drastis, dan Amelia bahkan berteriak. Di atas panggung, belati di tangan 7 penjaga keluarga Zeng hendak menyentuh leher Fang Yu. Boom! Pada saat ini, aura yang sangat mengerikan tiba-tiba meledak dari Fang Yu. Semburan energi dahsyat meledak darinya, dan para penonton di sana sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berdiri tegak. 7 penjaga keluarga Zeng yang paling dekat dengan Fang Yu adalah yang pertama menanggung beban serangan itu. Belati di tangannya langsung hancur, dan seluruh orang itu terkejut dan terlempar mundur. Kau benar-benar tidak punya rasa malu sama sekali. Fang Yu berdiri dan berkata dengan ringan sambil menatap ke-7 pengawal keluarga Zeng yang melayang di udara sejauh puluhan meter. 7 penjaga keluarga Zeng memiliki ekspresi jelek di wajah mereka, meraung dengan marah, dan semburan energi sejati terpancar dari tubuh mereka. Tinju penguasa. Dia mempercepat langkahnya dan menyerbu ke arah Fang Yu, mengepalkan tangan kanannya dengan erat, sementara cahaya putih menyambar tinjunya. Cahaya putih menyala di udara, dan ledakan sonik yang tajam terdengar. Banyak orang di sekitar menutup telinga mereka dengan ekspresi kesakitan. Menghadapi pukulan dahsyat itu, Fang Yu tetap tenang. Dia mengangkat tangannya dan kemudian mengepalkannya di udara. Boom! Aksi ini terlihat ringan dan lembut, hanya sekadar tos biasa. Namun detik berikutnya, tekanan udara di sekitarnya tiba-tiba turun. Semua orang merasakan bahu mereka turun, seolah ada sesuatu yang berat tiba-tiba menekan mereka. Engah! 7 penjaga keluarga Zeng yang terbang di udara tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Sebelum mereka bisa bergegas ke Fang Yu, mereka kehilangan keseimbangan dan jatuh dengan keras di peron. Mereka berguling beberapa kali dan akhirnya berguling ke kaki Fang Yu. Aku paling benci orang yang melakukan serangan diam-diam. Fang Yu menatap ke bawah ke arah 7 penjaga keluarga Zeng dan berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, Fang Yu mengangkat kakinya. 7 penjaga keluarga Zeng membuka mata mereka lebar-lebar, dipenuhi rasa takut. Tidak. Begitu suaranya keluar, dia merasakan nyeri di dadanya sedetik kemudian. Krak. Fang Yu menendangnya hingga terjatuh dan meremukkan tulang dadanya. Engah. 7 penjaga keluarga Zeng memuntahkan seteguk darah bercampur potongan kepala dan organ dalam, dan langsung pingsan. Fang Yu menatap ke-7 penjaga keluarga Zeng di kakinya dengan tatapan acuh tak acuh. Suasana di sekitarnya kembali sunyi senyap. Semua orang memandang Fang Yu seakan-akan mereka melihat dewa. 3 kali. Dari awal hingga akhir, Fang Yu hanya membuat 3 gerakan. Dengan 3 serangan, dia menjatuhkan 2 penjaga tingkat master keluarga Zeng ke tanah dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Betapa mengerikannya kekuatan ini. Aura pada dirinya jelas merupakan aura seorang prajurit bawaan. Tetapi kekuatannya jauh melampaui level alam ini. Jika ini bukan Tuhan, lalu apa? Inilah Tuhan yang turun ke bumi. Wajah Paul sangat muram, tangannya terkepal, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia tidak menyangka Dao Tian di panggung begitu kuat. Bahkan ke-7 penjaga yang melakukan serangan diam-diam pun diinjak-injak olehnya. Siapa sebenarnya Dao Tian ini? Mengapa dia tidak dikenal sebelumnya jika dia memiliki kekuatan yang begitu kuat? Paul menatap Fang Yu dengan ngeri di matanya. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap mata Paul. Paul merasakan embusan dingin yang teramat sangat menusuk sekujur tubuhnya, dan jantungnya bergetar hebat. Fang Yu hanya melirik Paul, lalu berjongkok, meraih kepala 7 penjaga keluarga Zeng, dan mengaktifkan teknik melahap jiwa. Selagi pria ini masih bernafas, Fang Yu harus menyerap kultivasinya secepat mungkin, jika tidak saat dia meninggal, energi spiritual di dantiannya akan langsung hilang dan tidak bisa diserap lagi. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Setelah menyerap kultivasi 7 penjaga keluarga Zeng, Fang Yu menerobos 3 tingkat secara berturut-turut. Mata Fang Yu berbinar gembira, dan dia berjalan kembali ke 3 penjaga keluarga Zeng dan terus menyerap. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, 3 lantai lagi. Fang Yu menembus 6 level secara berturut-turut dan mencapai level 9.855 tahap pemurnian Qi. Orang-orang di sekitar hanya menatap setiap gerakan Fang Yu dengan linglung, dan tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Bahkan ketiga wasit dari Asosiasi Seni Bela Diri hanya berani melihat Fang Yu dari jauh dan ragu untuk melangkah maju. Fang Yu berdiri, menghadapi tatapan dari seluruh penjuru, dan bertanya, apakah ada lagi yang ingin naik ke panggung dan bertanding denganku? Naik panggung untuk berkompetisi. Bukankah ini seperti meminta orang bunuh diri di atas panggung? Setelah melihat apa yang terjadi pada 2 penjaga keluarga Zeng, siapa yang masih berani maju? Masih terjadi keheningan di mana-mana, dan tidak seorang pun berani berbicara. Stella lah yang pertama kali tersadar dan berkata, Dao Tian, turunlah. Fang Yu memandang sekelilingnya dan mendapati semua orang tengah menatapnya dengan ngeri dan kosong. Nampaknya tak seorang pun akan berdiri lagi. Fang Yu sedikit kecewa. Dia melompat turun dari peron dan mendarat di depan Paul.
Paul segera mundur beberapa langkah. Meskipun dia berusaha tetap tenang, sedikit kepanikan melintas di matanya. Jangan takut, kamu tidak ada di atas panggung. Aku akan mematuhi peraturan dan tidak akan menyerangmu, kata Fang Yu sambil tersenyum. Wajah Paul tampak sangat jelek. Kata-kata Fang Yu jelas mengejeknya karena tidak mengikuti aturan. Pada saat ini, orang-orang di sekitar memandang Paul dengan jijik. Keluarga Zheng memang sangat berkuasa, tapi aku tidak menyangka gaya mereka begitu vulgar. Jika orang yang ada di panggung kalah, dia akan mengirim seseorang untuk menyerang lawannya. Latihan semacam ini tidak pernah muncul di pertemuan keluarga seni bela diri Jiangnan. Tidak ada keluarga seni bela diri yang mampu kehilangan orang ini. Perilaku seperti ini sangat tercela di dunia seni bela diri. Sekali Anda melakukannya, Anda bisa diejek seumur hidup. Tetapi keluarga Zheng tidak hanya melakukannya, tetapi juga gagal, yang bahkan lebih memalukan. Mereka mengatakan keluarga Wei Bei Zheng begitu berkuasa, tetapi sekarang tampaknya mereka biasa saja. Tidak peduli seberapa kuat mereka, apa pentingnya. Setelah hari ini, semua orang tahu seperti apa karakter keluarga Zheng. Siapa yang masih akan menghormati keluarga Zheng di masa depan? Keluarga Zheng sungguh menjijikkan. Lambat laun muncul lebih banyak diskusi, dan diskusi menjadi semakin keras, semuanya menyalahkan keluarga Zheng. Mendengar komentar ini, wajah Paul menjadi semakin buruk, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan menghadapi situasi seperti ini, di mana ia dikritik oleh semua orang. Yoanna, yang berdiri di sampingnya, juga memiliki wajah pucat. Paul adalah pendukung terbesarnya. Jika sesuatu terjadi pada Paul, dia juga akan celaka. Jangan melakukan hal-hal yang tidak bermoral seperti itu lagi di masa depan. Orang-orang memiliki mata yang tajam, kata Fang Yu sambil tersenyum. Setelah melewati 5 level berturut-turut, dia dalam suasana hati yang baik. Ayo pergi. Paul tidak tahan lagi dengan ejekan seperti itu dan berbalik untuk pergi. Aku tidak bilang aku membiarkanmu pergi, kata Fang Yu dengan nada dingin yang tiba-tiba. Bab 98, Marvin menyatakan perang. Tubuh Paul membeku, ekspresinya kaku. Kau telah melakukan hal yang begitu kotor, setidaknya kau harus meminta maaf padaku, kan? Kata Fang Yu ringan. Fang Yu tersenyum saat berbicara, tetapi ada tatapan dingin di matanya. Semua mata tertuju pada Paul, dan kebanyakan orang memandangnya dengan jijik dan mengejek. Wajah Paul tampak muram, dia mengatupkan giginya erat-erat dan menolak berbicara. Sebagai tuan muda keluarga Zheng, dia dihormati dan dikagumi dimanapun dia berada. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Paul ini masih belum meminta maaf. Dia beruntung karena Tuan Dao Tian tidak menyerangnya secara langsung. Tepat sekali. Apakah dia pikir ini Wei Bei? Dia sudah melakukan hal yang menjijikkan dan dia masih tidak mau meminta maaf. Dasar bajingan tak tahu malu. Keluarga Zheng tidak lebih dari ini. Aku sarankan, kalau dia tidak minta maaf, kita tidak akan membiarkannya pergi. Terdengar ledakan suara kecaman dari mana-mana, yang kemudian perlahan berubah menjadi slogan. Paul, minta maaf. Sekitar 150 orang di seluruh Danau Yuexin berteriak serempak. Paul dan Yoanna dikelilingi oleh orang banyak, jantung mereka berdebar kencang karena suara keras itu. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit, menatap Paul, dan tidak berkata apa-apa. Wajah Paul tampak sangat jelek, dan dia merasa sangat sedih. Brengsek, brengsek. Dia benar-benar jatuh ke dalam situasi seperti itu. Tetapi sekarang dia tidak punya pilihan lain selain meminta maaf. Salah satu dari 2 pengawal keluarga Zheng yang dibawanya meninggal dunia, dan yang lainnya cacat. Dia dikelilingi oleh orang-orang dari keluarga seni bela diri Jiangnan. Jika dia tidak meminta maaf, dia mungkin tidak dapat meninggalkan Danau Yuexin hari ini. Petik 2. Maafkan aku. Paul mengucapkan 3 kata itu dengan susah payah. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, permintaan maafmu tidak cukup tulus. Setidaknya kau harus tunduk padaku. Serangan mendadak tadi hampir merenggut nyawaku. Melihat sarkasme di mata Fang Yu, penghinaan dan kebencian Paul mencapai puncaknya, dan matanya berubah merah. Namun dia perlahan membungkuk pada Fang Yu, dan berkata lagi, maafkan aku. Itu saja. Fang Yu tersenyum dan berkata, kamu bisa pergi sekarang. Jangan melakukan hal-hal yang tidak bermoral seperti itu lagi di masa depan, kalau tidak kamu akan dihukum oleh Tuhan. Paul menarik napas dalam-dalam, menatap Fang Yu dengan mata merah, lalu berbalik dan pergi. Wajah Yoanna menjadi pucat dan dia segera mengikutinya. Terdengar sorak-sorai di mana-mana. Bagi para perwakilan keluarga seni bela diri utama di Jiangnan, melihat Paul pergi dalam keadaan terhina seperti itu adalah hal yang paling memuaskan. Paul dan Yoanna berjalan keluar dari Danau Yuexin dengan cepat, kembali ke mobil yang mereka tumpangi, dan bergegas pergi. Sepanjang jalan, wajah Paul sangat muram dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Paul, apakah kita masih akan pergi ke kota Jianghai sekarang? Yoanna ragu-ragu sejenak dan bertanya.
Tujuan utamanya datang ke Jiangnan bersama Paul kali ini adalah untuk menyelesaikan urusan dengan Fang Yu, dan menghadiri pertemuan keluarga seni bela diri Jiangnan hanyalah perjalanan sampingan. Tanpa diduga, di pertemuan puncak ini, Paul mengalami kemunduran besar. Dia tidak hanya kehilangan 2 pelindung di level Grandmaster, tetapi dia juga kehilangan seluruh mukanya. Namun, bagi Yoana, yang terpenting adalah membalas dendam pada Fang Yu. Demi hal ini, dia bahkan menjual tubuhnya dan menjadi wanita Paul. Bagaimana menurutmu? Paul menatap Yoana, matanya merah dan ekspresinya sangat menakutkan. Ketika Yoana bertemu mata dengan Paul, hatinya bergetar dan dia tidak berani berbicara lagi. Cepat atau lambat aku akan membalaskan dendammu. Tapi sekarang, aku ingin membalaskan dendamku sendiri dulu. Kembalilah ke Huaibei segera, kata Paul kepada pengemudi dengan suara serak. Dao Tian, aku tidak peduli siapa kamu atau siapapun golonganmu. Jika kau berani mempermalukan aku, Paul, di depan umum dan membunuh wali keluarga Zheng, aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Di Danau Yuexin, Fang Yu telah dikelilingi oleh perwakilan dari berbagai keluarga besar di Jiangnan. Tuan Dao Tian, kami adalah keluarga Ding dari Nandu. Kami ingin mengundang Anda ke rumah kami. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia. Tuan Dao Tian, kami dari keluarga Wu Jiangnan. Kami harap Anda dapat menghargai kami. Tuan Dao Tian. Setelah menyaksikan kekuatan Fang Yu yang mengerikan, semua orang ingin berteman dengannya. Fang Yu dikelilingi oleh orang banyak dan tidak bisa bergerak. Untungnya, dia mendengarkan nasihat Stella di jalan dan mengubah penampilannya. Jika tidak, jika dia muncul dengan identitas aslinya, dia mungkin akan mendapat masalah lebih besar di masa mendatang. Dan sekarang, selama dia meninggalkan Danau Yuexin, membersihkan riasan di wajahnya dan berubah kembali menjadi Fang Yu, tidak akan ada seorang pun yang bisa mengenalinya dan tidak akan ada seorang pun yang bisa menemukannya. Terima kasih atas undangannya, tetapi Tuan Dao Tian memiliki kepribadian yang tenang dan tidak menyukai keramaian, jadi dia mungkin tidak dapat menerima undangan Anda. Pada saat ini, Stella melangkah maju untuk membantu Fang Yu. Rumahku sangat tenang, sangat cocok untuk Tuan Dao Tian. Rumahku lebih tenang. Rumahku seperti villa di puncak gunung. Hanya ada sedikit orang di sekitar. Kampung halamanku ada di utara, bahkan tak ada seorang pun di sana. Perkataan Stella tidak berhasil, antusiasme orang-orang di sekitarnya tetap tinggi. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Fang Yu terlalu kuat, dan tidak ada seorang pun yang mau melepaskan kesempatan untuk berteman dengan Fang Yu. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan burung elang yang menggetarkan langit dan menghentikan awan-awan. Semua orang tertarik oleh suara yang tiba-tiba itu dan mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Tiba-tiba, seekor burung aneh yang diselimuti warna hitam terbang di langit. Wajah ketiga wasit dari Asosiasi Seni Bela Diri berubah sedikit ketika mereka melihat burung aneh ini. Mereka tahu bahwa ini adalah Tuan Jiangnan, hewan peliharaan kesayangan Marvin, Black Hawk. Elang hitam terbang di depan 3 wasit berjubah putih dan mendarat di bahu wasit di tengah. Wasit dengan ekspresi serius melepas surat yang diikatkan di kaki Black Hawk. Surat ini dikirim oleh Black Hawk, jadi isi surat itu pasti ditulis oleh Marvin sendiri. Apa yang sedang terjadi? Wasit membuka surat itu, melihatnya sekilas, dan wajahnya berubah. Dia segera melompat ke panggung tinggi dan menggunakan ki sejatinya untuk mengirimkan suaranya, sambil berkata, semuanya, harap diam. Saya akan membaca surat yang ditulis sendiri oleh Grandmaster, penguasa gerbang naga, yang mulia Marvin. Mendengar nama itu, suasana langsung menjadi sunyi. Kuno seperti naga. Ini adalah legenda di wilayah Jiangnan. Dia juga diakui sebagai orang terkuat di Jiangnan. Marvin mengirim surat, dan surat itu akan dibacakan pada pertemuan puncak hari ini. Itu pasti pengumuman acara besar. Baru-baru ini, aku telah mencapai puncak alam Grandmaster. Aku akan mengasingkan diri untuk beberapa waktu guna menembus alam martial honor. Setelah aku keluar dari pengasingan, aku akan membawa murid-murid Longmen ke Jiangnan untuk membunuh Fang Yu, membalaskan dendam murid-murid kesayanganku Aaron dan Charles, dan memulihkan reputasi Longmen. Aku secara khusus menulis surat ini untuk mengumumkannya kepada dunia. Wasit membacakan kata demi kata. Setelah mendengar isi surat ini, semua orang terkejut. Marvin akan segera menerobos ke ranah martial honor. Ini berita besar. Komunitas seni bela diri Jiangnan selalu lemah, dan selama bertahun-tahun tidak ada seorang pun yang mampu memasuki ranah master seni bela diri. Dan sekarang, Yang Mulia Marvin akhirnya muncul. Akankah dia menjadi satu-satunya master seni bela diri di wilayah Jiangnan dalam 100 tahun terakhir? Setelah menerobos ke ranah martial honor, hal pertama yang dilakukannya adalah membalas dendam pada seorang pria bernama Fang Yu. Siapa Fang Yu ini? Bisakah itu benar-benar membuat Marvin menulis surat untuk mengumumkannya kepada dunia? Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa murid kesayangan Marvin, Carl, telah dihancurkan sepenuhnya oleh seorang pemuda bernama Fang Yu di Asosiasi Bela Diri Kota Jianghai. Tapi aku tidak tahu bahwa Lian Aaron juga dalam masalah. Gu Yan, bukankah dia murid utama Marvin?
Kudengar dia adalah anak yatim piatu yang diadopsi Marvin di masa kecilnya, dan hubungan mereka berdua seperti ayah dan anak. Tidak heran Yang Mulia Marvin begitu marah. Tapi kudengar Aaron sangat kuat, dan beberapa orang bahkan menyebutnya sebagai ahli pertarungan jarak dekat terbaik di dunia. Siapa sebenarnya Fang Yu? Bagaimana dia bisa mengalahkan Aaron? Ada banyak diskusi di mana-mana, dan mata semua orang dipenuhi dengan kengerian. Marvin telah menghilang selama bertahun-tahun. Tanpa diduga, dia sekarang berbicara dan mengumumkan hal yang begitu besar. Alam kehormatan bela diri, itulah alam yang diimpikan sebagian besar prajurit, tetapi tidak akan pernah bisa mereka capai seumur hidup. Dan nama Fang Yu juga memicu diskusi hangat di antara banyak orang. Dia bahkan berani menghina dua murid kesayangan Yang Mulia Marvin, menyebabkan Yang Mulia Marvin mengambil tindakan sendiri. Pria ini sangat berani dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang Mulia Marvin, apakah Anda akan menggunakan Fang Yu sebagai pengorbanan darah? Aku ingin tahu berapa lama Yang Mulia Marvin akan menyendiri. Aku sangat menantikannya. Aku ingin tahu seberapa kuat alam kehormatan bela diri. Fang Yu itu mampu menjadi orang pertama yang terbunuh oleh pedang Master Marvin setelah dia memasuki ranah martial honor. Dapat dikatakan bahwa kematiannya layak. Memanfaatkan pengalihan perhatian semua orang, Fang Yu segera meninggalkan Danau Yuexin. Tuan Fang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Adapun Yang Mulia Marvin, di dalam mobil, Amelia menatap Fang Yu di depannya dan berkata dengan wajah pucat. Fang Yu mencabut janggut yang menempel di bibirnya dan berkata, sangat tidak nyaman memiliki benda lengket ini. Melihat ekspresi Fang Yu yang acuh tak acuh, Stella sedikit mengernyit dan berkata, Fang Yu, Marvin telah menyatakan perang terhadapmu di depan umum, apakah kamu tidak punya pikiran? Menurutmu apa yang harus kupikirkan? Fang Yu bertanya balik. Tatapan mata Stella tampak serius, dan dia berkata, jika Marvin berhasil memasuki ranah kehormatan bela diri, kekuatannya pasti akan beberapa kali lebih kuat dari sekarang. Saya pikir sebaiknya kamu menjauh darinya. Bab 99, Arus Bawah. Alam kehormatan bela diri, seharusnya menjadi tahap Jin Dan sebelumnya. Pada tahap Jin Dan, ramuan emas telah terbentuk di dalam tubuh, dan kekuatannya sangat kuat. Satu telapak tangan dapat memindahkan gunung dan membelah bumi. Namun, yang dipedulikan Fang Yu bukanlah kekuatannya, melainkan energi spiritual yang terkandung dalam ramuan emas itu. Jika dia bisa menggunakan teknik melahap jiwa untuk menyerapnya, berapa banyak tingkatan yang bisa dia lewati? Memikirkan hal ini, mata Fang Yu berbinar. Fang Yu, aku akan menelepon kakek dan bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan. Jika aku bisa membawamu ke keluarga Qin untuk berlindung, aku yakin Marvin tidak akan berani. Kata Stella. Tetapi ketika mendengar ini, Fang Yu tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Biarkan dia dilindungi oleh keluarga Qin. Belum lagi Fang Yu, bahkan Berlin mungkin akan terlihat aneh jika mendengar tentang ini. Melihat senyum di wajah Fang Yu, Stella merasa tidak senang dan bertanya, apa yang kamu tertawakan? Menurutku itu lucu saja, jawab Fang Yu. Sebenarnya, aku sangat penasaran. Apakah kamu meremehkan keluarga Qin kita? Stella tidak dapat menahannya lagi. Dia menyilangkan lengannya dan bertanya dengan wajah tegas. Itu jelas bukan penghinaan, itu adalah emosi yang sulit dijelaskan. Misalnya, saya bertemu dengan seorang gangster yang mengancam akan memukul saya, dan kemudian seorang anak berhidung ingusan di sebelah saya mengatakan dia ingin melindungi saya. Kata Fang Yu. Wajah Stella sangat muram, dan amarahnya membuat napasnya menjadi semakin berat. Fang Yu, sebenarnya kau menyamakan keluarga Qin dengan anak ingusan. Apakah dia tahu apa itu keluarga Qin? Beraninya dia mengatakan hal seperti itu. Erter dan putrinya, yang berdiri di samping, juga memandang Fang Yu dengan ngeri. Tuan Fang. Berani sekali Anda mengatakan hal seperti ini tentang keluarga Qin di depan Stella. Fang Yu, jangan bertindak terlalu jauh. Stella menahannya cukup lama sebelum mengucapkan kata-kata ini. Pendidikan dan cara bergaulnya membuat dia sulit mengucapkan hal yang tidak mengenakan lagi. Aku tidak bermaksud jahat dengan perkataanku. Jika kau tidak percaya padaku, ulangi perkataanku kepada kakekmu dan lihat apa yang akan dia katakan, kata Fang Yu. Dia juga memintaku mengulanginya kepada kakek. Kalau sampai kakek mendengar perkataan yang tidak sopan seperti itu, apalagi dari mulut Fang Yu, orang yang sangat dia sayangi, mungkin dia akan marah sekali dan mati saja. Stella memalingkan wajahnya dengan ekspresi dingin. Dia memutuskan untuk tidak peduli lagi dengan hidup atau mati Fang Yu. Biarkan saja siswa SMP yang rendah hati, egois dan sombong ini berjuang sendiri. Fang Yu tahu bahwa Stella sangat marah, tetapi dia tidak menjelaskannya karena dia mengatakan yang sebenarnya. Amelia yang berdiri di samping, menatap Stella, lalu Fang Yu, dan berkata dengan cemas, Tuan Fang, mengapa Anda tidak memanfaatkan fakta bahwa Yang Mulia Marvin belum keluar dari tempat pertapaannya, dan melarikan diri? Itu tidak mungkin, karena Marvin telah memilih untuk mengumumkan masalah ini kepada dunia, dia tidak takut aku akan melarikan diri. Lagi pula, aku tidak perlu melarikan diri.
Kau tidak perlu membahas masalah ini lagi. Kita tunggu saja sampai Marvin berhasil menerobos. Kalau dia sampai gila, aku tidak perlu melakukan apapun, kata Fang Yu. Kunci untuk menerobos tahap pembangunan fondasi ke tahap ramuan emas adalah kondensasi ramuan emas. Jika terjadi kesalahan pada proses pemadatan ramuan emas, semua usaha sebelumnya bisa jadi sia-sia, atau bahkan tubuhnya bisa meledak dan mati. Sebuah pangkalan rahasia dibangun di pegunungan sebuah pulau kecil di Samudra Pasifik. Pangkalan itu dibangun di bawah tanah, jadi meskipun pesawat terbang di atas pulau itu, ia tidak dapat mendeteksi keberadaan pangkalan itu. Di dalam pangkalan, logo bunga ungu dapat terlihat di mana-mana. Ini adalah markas besar organisasi Valet. Pada saat ini, di sebuah ruang konferensi, 5 orang, 4 pria dan 1 wanita, sedang duduk di meja konferensi yang sangat panjang. Kelima orang ini semuanya memancarkan aura yang sangat kuat, dan jelas bahwa mereka bukan orang biasa. Di antara mereka, yang duduk di kursi pertama adalah wanita. Dia merupakan pendiri organisasi Valet dan satu-satunya orang Tionghoa di antara kelimanya. Nama panggilannya adalah Valet, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui nama aslinya. Valet mengenakan jubah hitam berkerat tinggi, memperlihatkan leher indahnya dan bentuk tubuhnya yang seksi. Wajahnya dingin, matanya bersinar dengan cahaya ungu yang aneh, dan dia berkata, baru-baru ini, kita telah menderita terlalu banyak korban dari seorang pria Tiongkok bernama Fang Yu. Keberadaan pria ini akan berdampak besar pada reputasi organisasi kita. Kita perlu membahas cara menghadapinya. Jelas, kami membuat kesalahan serius dalam memperkirakan kekuatan pria ini. Kami perlu mengirim agen intelijen untuk mengumpulkan semua informasi tentangnya, kata pria berambut pirang yang duduk di sebelahnya. Namanya Edward, dijuluki hantu listrik, dan dia adalah kepala cabang Eropa dari organisasi Valet. Jika ular berbisa itu mati, setidaknya kita bisa memastikan bahwa kekuatan pria ini setidaknya di atas level Grandmaster. Duduk di seberangnya adalah seorang pria kekar berwarna perunggu dengan tinggi lebih dari 2 meter, suaranya sedalam lonceng yang teredam. Dia adalah Rod, yang dijuluki Iron Man, dan kepala cabang Amerika. Itu belum tentu benar. Viper hanyalah pembunuh tingkat atas yang hanya menggunakan cara-cara tercela. Kegagalannya sudah bisa ditebak. Pria berambut merah yang duduk di tengah meja konferensi berkata dengan nada feminin. Namanya Clark, dijuluki pedang iblis, dan dia adalah kepala cabang Oceania. Keji. Viper memiliki tingkat keberhasilan 100% dalam misi-misi sebelumnya dan tidak pernah gagal. Kau bilang dia hanya tahu cara menggunakan cara-cara keji. Iron Man, Rhodes tampak sedikit tidak puas dan mengerutkan kening. SWAT Demon, Clark memainkan kukunya dan tidak berkata apa-apa. Tidak perlu berdebat tentang hal-hal yang tidak penting ini. Fokus pembicaraan kita hari ini adalah Fang Yu. Duduk di seberang Clark, seorang lelaki tua dengan wajah layu, seperti tengkorak, berbicara. Namanya Claude, juga dikenal sebagai si mati hidup, dan dia adalah kepala cabang Asia Barat. Saya sarankan untuk mengirim pembunuh tingkat raja ke China untuk menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya, kata Clark. Sekali dan untuk selamanya. Jika pembunuh tingkat raja gagal, berapa banyak kerugian yang akan diderita organisasi kita? Kata Edward, sang hantu listrik. Apakah menurutmu pembunuh tingkat raja pun tidak sebanding dengan Fang Yu? Kata Clark sambil menyipitkan matanya. Saya tidak setuju dengan pendekatan berisiko tinggi sebelum saya memahami kekuatan lawan, kata Edward. Ada cara lain. Kita bisa secara anonim memasang hadiah besar di web gelap untuk menarik pembunuh independen di daftar gelap untuk membantu kita menguji kekuatan Fang Yu, bagaimana? Claude, sang zombie, menyarankan. Mendengar ini, Valet mengangguk. Metode ini adalah yang terbaik, karena dapat menghindari segala risiko dan membiarkan orang lain menginjak ranjau darat terlebih dahulu. Jadi, Valet berkata, saran Claude bagus, mari kita lakukan. Jadi, berapa yang harus kami tawarkan? Tanya Claude. $100 juta, kata Valet. Keempat lainnya mengangguk setuju. $100 juta AS, ini adalah angka yang sangat besar. Itu adalah godaan besar bagi pembunuh manapun. Tetapi bagi organisasi Valet, uang ini tidak ada artinya. Sebagai organisasi pembunuh teratas dunia, mereka menghasilkan lebih dari $10 miliar AS setahun. Selain itu, kita masih perlu mengirim agen intelijen untuk mengumpulkan semua informasi tentang Fang Yu. Semakin rinci semakin baik, Valet memerintahkan lagi. Pada hari ini, hadiah besar muncul di web gelap. Hadiah sebesar $100 juta AS ditujukan pada seorang pemuda Tiongkok bernama Fang Yu. Selama Anda membunuh Fang Yu, Anda bisa mendapatkan bonus besar ini. Di bawah godaan uang besar, semua pembunuh tidak bisa tinggal diam. Bahkan banyak pembunuh yang masuk dalam daftar gelap sekarang bersiap dan bersemangat untuk mencobanya. Saat itu sudah pukul 5.20 sore ketika Fang Yu kembali ke kota Jianghai. Stella pergi dengan marah, dan Fang Yu meminta Amelia untuk membawanya ke kebun sayur. Dia jarang pergi ke kebun sayur untuk menyiramnya akhir-akhir ini. Jika ini terus berlanjut, sayurannya kemungkinan akan mati.
Fang Yu membawa seember air sungai dan hendak membawanya kembali ke kebun sayur ketika telepon seluler di sakunya berdering. Fang Yu, ayahku tiba-tiba muntah darah dan pingsan, tolong datang dan selamatkan dia. Kata Clara dengan suara menangis di telepon. Ketika Fang Yu tiba di rumah Tang, seorang pengawal sedang menggendong Jaden keluar rumah, dan sekelompok orang mengikuti di belakangnya, ingin membawa Jaden ke rumah sakit bersama. Fang Yu ada di sini. Biarkan Fang Yu melihat ayahku terlebih dahulu. Clara sangat gembira saat melihat Fang Yu. Apa yang kau lihat? Cepat bawa dia ke rumah sakit. Jaden tiba-tiba muntah darah dan pingsan. Dia pasti menderita penyakit akut. Akan terlambat jika kita tidak membawanya ke rumah sakit, kata Robert dengan keras dari samping. Tapi Fang Yu tahu pengobatan. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakit kakek. Fang Yu, kata Clara dengan sedikit perubahan ekspresi. Apa yang kau tahu, bocah kecil? Jaden harus dikirim ke rumah sakit. Aku tidak percaya orang ini adalah dokter ajaib. Tang Mingyuan melirik Fang Yu dan berkata. Setelah berkata demikian, dia mendesak pengawalnya untuk maju terus. Paman, kamu. Clara sangat marah hingga matanya memerah. Clara, mengapa kamu menangis? Apa salahnya pamanmu mengirim ayahmu ke rumah sakit? Mereka bersaudara. Apakah kamu lebih suka mempercayai orang luar daripada pamanmu? Susan melotot ke arah Clara dan berkata. Sementara mereka berdebat, Fang Yu mengamati Jaden. Pada saat ini, mata Jaden terpejam, wajahnya sepucat kertas, tetapi bibirnya berwarna merah cerah yang aneh. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan menatap tangan Jaden yang tergantung lagi. Kuku pada kedua tangan memang agak hitam. Jelaslah dia diracuni. Bab 100, aku mencari Fang Yu. Fang Yu tidak tahu racun apa itu, tetapi dia yakin itu adalah gejala keracunan. Robert dan istrinya masih berdebat dengan Clara, sambil mendesak pengawal untuk membawa Jaden ke mobil dan mengirimnya ke rumah sakit. Melihat tindakan pasangan itu, Fang Yu sedikit mengernyit. Jangan berdebat lagi. Masukkan Jaden ke dalam ruangan dan biarkan Dokter Fang memeriksanya. Aku percaya padanya. Pada saat ini, Tuan Tang, yang sedang duduk di kursi roda, keluar dari ruangan dan berkata. Ayah, wajah Robert berubah cemas dan dia ingin mengatakan sesuatu. Jangan bicara apa-apa lagi. Segera taruh Jaden di tempat tidur di kamar agar Dokter Fang bisa memeriksanya. Tatapan mata Tuan Tua Tang tajam dan suaranya agung. Robert dan Susan saling berpandangan dan tidak berkata apa-apa lagi. Jaden dibaringkan di tempat tidur di kamarnya, dan Fang Yu mengulurkan tangan dan merasakan denyut nadinya. Denyut nadinya sangat lemah, itu berbahaya. Fang Yu segera menyuntikkan energi sejati ke dalam tubuhnya, menembus pembuluh darah dan meridiannya, dan mengeluarkan racun dalam darahnya. Tak lama kemudian, wajah Jaden terasa dingin dan seluruh tubuhnya mulai berkeringat. Keringatnya berwarna abu-abu. Sekitar 3 menit kemudian, Fang Yu melepaskan tangannya, dan Jaden sudah basah kuyup. Fang Yu, bagaimana kabar ayahku? Mata indah Clara dipenuhi kekhawatiran dan kegugupan. Jika terlambat 3 atau 5 menit, mereka pasti sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Fang Yu melirik Robert dan istrinya, berhenti sejenak, lalu berkata, sekarang sudah baik-baik saja. Clara menghela napas lega, tetapi pada saat yang sama dia masih ketakutan. Keluarga Tang berjarak lebih dari 10 hingga 20 km dari rumah sakit terdekat. Jika kami memilih untuk mengirim Jaden ke rumah sakit, saya khawatir dia tidak akan mampu bertahan dalam perjalanan. Tuan Tang di samping bertanya, Dr. Fang, bolehkah saya bertanya? Mengapa Jaden tiba-tiba menjadi seperti ini? Apa yang menyebabkannya? Diracuni, jawab Fang Yu. Peracunan. Ekspresi semua orang yang hadir berubah. Karena ayah terluka beberapa hari yang lalu, dia tidak keluar selama 2 hari terakhir dan tinggal di rumah untuk memulihkan diri. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba diracuni? Clara berkata dengan wajah pucat. Fang Yu melirik Robert dan istrinya lagi dan menemukan ada kepanikan yang tak dapat disembunyikan di mata mereka. Jelas ada seseorang di keluargamu yang meracuninya, kata Fang Yu. Ketika mengatakan ini, Fang Yu menatap Robert dan istrinya. Fang Yu, kenapa kau menatap kami? Apa kau ingin menjebak kami? Jaden adalah saudaraku, apa aku akan melakukan ini? Jaden berkata dengan keras dengan wajah pucat dan mata panik. Benar sekali, apa maksudmu dengan melihat kami? Apakah kau mencoba untuk menimbulkan perselisihan dalam keluarga kami? Susan juga berkata dengan nada tajam. Fang Yu tersenyum dan berkata, aku tidak mengatakan apa-apa, tetapi kalian begitu panik, sepertinya kalian mencoba menutupi sesuatu. Kamu, Robert menunjuk Fang Yu dengan ekspresi jelek. Kalian berdua, diam. Pada saat ini, Tuan Tang tiba-tiba meraung dengan suara rendah. Dia tidak bodoh, dia bisa melihat ada sesuatu yang salah pada ekspresi Robert dan istrinya. Dia tidak ingin mempercayai apa yang dikatakan Fang Yu, tetapi penampilan Robert dan istrinya membuat hatinya hancur dan kelopak matanya berkedut. Dia melambaikan tangannya dan meminta kepala pelayan di belakangnya untuk maju. Kapan Jaden muntah darah dan pingsan? Tanya Tuan Tang. Pemilik rumah tiba-tiba muntah darah dan pingsan di ruang belajar sekitar setengah jam yang lalu. Saya bergegas masuk saat mendengarnya jatuh ke tanah. Jawab kepala pelayan. Apakah dia makan atau minum sesuatu selama kurun waktu itu? Tanya Tuan Tang.
Sang pengurus rumah berpikir sejenak lalu menjawab, pada waktu itu, seharusnya hanya ada segelas air matang di ruang kerjanya. Sebelum dia pingsan, siapa yang masuk ke ruang kerjanya? Tuan Tang melanjutkan pertanyaannya. Pengurus rumah tangga itu berpikir sejenak, wajahnya sedikit berubah, dia melirik Robert, dan menjawab, Tang, Tuan Tang sedang berada di. Omong kosong, kapan aku pernah ke ruang kerjanya? Wajah Robert berubah drastis dan dia berteriak. Pengurus rumah tangga itu sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berkata, saya baru saja menaiki tangga, dan melihat Tuan Tang membuka pintu rumah tuan keluarga Tang dan masuk. Omong kosong, kamu memfitnahku. Robert tampak muram dan hendak melangkah maju. Anak jahat, berhenti di situ. Geram Tuan Tua Tang. Robert gemetar mendengar suara gemuruh ini. Dia berdiri diam, tetapi masih berkata, Ayah, apakah ayah lebih suka mempercayai dua orang luar daripada aku? Berlututlah, dasar bajingan. Teriak Tuan Tua Tang dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Aku tidak akan berlutut. Aku tidak melakukan apapun. Aku dianiaya. Robert berteriak keras. Apa maksudmu? Wen Yuan dan Jaden adalah saudara kandung, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Kau lebih suka mempercayai bajingan kecil yang datang entah dari mana ini daripada kami. Orang tua, apakah otakmu rusak saat mengobati penyakit ini? Suara Susan tajam. Saat ini, dia sudah menyerahkan segalanya. Hal semacam ini tidak boleh diakui. Jika Anda mengakuinya, Anda akan jatuh ke jurang. Baiklah, aku ingin kau mengatakan yang sebenarnya. Fang Yu berjalan di depan Robert dan Susan. Dasar anjing, apa yang ingin kau lakukan? Beraninya kau menyerangku. Susan mengumpat dengan tatapan mata yang tajam. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Fang Yu mengulurkan jarinya dan mengetuk dahinya. Kemudian, Fang Yu menepuk dahi Robert lagi. Tatapan mata kedua lelaki itu langsung menjadi tumpul. Kamu bisa bertanya kepada mereka sekarang, dan mereka akan menjawab dengan jujur, kata Fang Yu kepada Tuan Tang. Tuan Tang tertegun dan bertanya, Dr. Fang, ini. Otak mereka sekarang sedang kosong dan mereka tidak akan berbohong. Kamu bisa bertanya apa saja yang kamu mau, kata Fang Yu. Tuan Tang menarik napas dalam-dalam, menatap Robert dan istrinya, matanya serius, dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu meracuni Jaden? Tuan Tang sangat gugup. Ia takut mendengar jawaban positif. Namun detik berikutnya, harapannya pupus. Ya, Robert dan istrinya menjawab bersamaan. Wajah Tuan Tang menjadi pucat dan dia bertanya, mengapa kamu melakukan ini? Kalian adalah saudara. Jaden merampas semua milik Wen Yuan. Jabatan kepala keluarga seharusnya diwariskan kepada Wen Yuan, putra tertua. Tapi bagaimana denganmu, orang tua? Kau mewariskan jabatan itu kepada Jaden. Kau membawaku dan suamiku ke tempat terpencil di Jiangnan untuk mengelola perusahaan cabang yang bangkrut. Jika kita tidak menyingkirkan Jaden, kita akan hidup di lubang neraka itu selama sisa hidup kita. Meskipun tatapan matanya kosong, suara Susan masih dipenuhi dengan kebencian dan kedengkian. Saya tidak memperlakukan Jaden sebagai saudara. Apakah seperti itu seharusnya seorang saudara? Dia hanya mencuri barang-barang saya dan mempersulit saya. Saya adalah kakak laki-lakinya, apakah dia pernah menghormati saya? Dia memaksa saya untuk membunuhnya. Saya tidak punya pilihan lain, kata Robert. Mendengar apa yang dikatakan pasangan itu, Clara menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Wajah Tuan Tang berkedut, dan dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Hanya karena kepentingan ini, Robert tega membunuh saudaranya sendiri. Betapa tidak berperasaan dan tidak manusiawinya seseorang hingga melakukan hal seperti itu. Jika Fang Yu tidak datang tepat waktu, rencana kedua orang itu akan berhasil. Walaupun Tuan Tang marah, dia juga sedikit takut. Setelah menjawab pertanyaan ini, Jaden dan Susan mendapatkan kembali kejelasan dan terbangun. Kedua pria itu menatap Fang Yu di depan mereka, mata mereka penuh dengan kengerian. Mereka merasa seperti baru saja memasuki keadaan yang sangat aneh. Menghadapi pertanyaan Tuan Tang, mereka tahu dalam hati bahwa mereka tidak dapat menjawab pikiran mereka yang sebenarnya, tetapi mereka tidak dapat mengendalikan diri dan mengatakan kebenaran. Sekarang sudah berakhir. Melihat mata Tuan Tang yang merah, hati Robert dan istrinya bergetar hebat. Ayah, kami dibujuk oleh Fang Yu untuk mengucapkan kata-kata itu tadi. Itu jelas bukan pikiran kami yang sebenarnya. Robert berkata dengan keras sambil berkeringat di dahinya. Kami tidak pernah melakukan hal seperti itu. Bajingan Fang Yu itu menggunakan berbagai cara untuk membuat kami. Suara Susan tajam, menatap Fang Yu. Berisik. Fang Yu mengerutkan kening dan mengucapkan dua kata. Boom. Robert dan istrinya terlempar bersama-sama, menabrak dinding di belakang mereka, berteriak, dan jatuh pingsan ke tanah. Maaf, aku tidak bisa menahannya. Mereka berdua terlalu berisik. Fang Yu berkata kepada Tuan Tang. Mereka pantas mendapatkannya. Dr. Fang, saya minta maaf telah mempermalukan Anda hari ini. Keluarga Tang kami. Tuan Tua Tang menggelengkan kepalanya, wajahnya tampak layu, seolah-olah dia telah menua beberapa tahun. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah urusan keluarga Tang dan dia tidak tertarik untuk ikut campur. Jaden segera terbangun.
Setelah mengetahui apa yang terjadi, wajahnya menjadi pucat dan dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Fang Yu tidak tinggal di rumah keluarga Tang untuk makan malam dan langsung pergi. Clara berjalan di samping Fang Yu dan melihatnya keluar dari gerbang keluarga Tang. Wajahmu tampaknya sudah hampir sembuh. Obatku cukup manjur, kata Fang Yu. Baiklah, aku akan kembali ke sekolah besok. Setelah apa yang terjadi tadi, suara Clara terdengar sedikit pelan. Saya sarankan kamu beristirahat selama 2 hari lagi dan pergi ke sekolah setelah wajahmu benar-benar pulih, kata Fang Yu. Tidak, aku harus pergi besok. Jika aku mengambil cuti terlalu lama, aku tidak akan bisa mengikuti kemajuan ujian. Ujian masuk perguruan tinggi akan segera tiba, kata Clara. Fang Yu sedikit kecewa dan hanya bisa berkata, "Oh, kau tampaknya benar-benar tidak ingin aku pergi ke kelas." Clara mengerutkan kening ketika melihat kekecewaan di wajah Fang Yu. Aku hanya menunjukkan perhatian yang pantas untuk teman sebangkuku. Jangan terlalu banyak berpikir. Tentu saja, tebakanmu tidak sepenuhnya salah. Aku memang merasa jauh lebih nyaman saat kau tidak duduk di sampingku, kata Fang Yu. Kau, Clara menggertakkan giginya karena marah dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat tinjunya. Fang Yu berbalik dan berjalan pergi, tidak memberi Clara kesempatan untuk melayangkan pukulan. Keesokan paginya, Fang Yu datang ke kelas dan melihat Clara sudah duduk di kursinya. Ini, sarapanmu. Clara meletakkan 2 roti daging dan secangkir susu kedelai dengan berat di atas meja Fang Yu. Kami sepakat bahwa hal itu tidak dapat diulangi, kata Fang Yu. Clara masih ingat apa yang dikatakan Fang Yu tadi malam. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk dan mendengus dingin, berkata, makan saja jika kamu mau. Fang Yu berhenti berbicara dan melanjutkan makan. Setelah kelas membaca pagi, Fang Yu berbaring di meja, siap untuk beristirahat, tetapi ada keributan di belakang kelas. Ya ampun, itu Nora, murid pindahan baru. Bukankah dia murid kelas 2 SMA? Siapa yang dia cari di kelas kita? Seru seseorang di dekatnya. Semua anak laki-laki di kelas itu melihat ke arah pintu belakang kelas. Nora, mengenakan seragam sekolah, berdiri di dekat pintu dan melihat ke dalam. Teman sekelas, siapa yang kamu cari? Aku ketua kelas, namaku Emir. Seorang anak laki-laki berjalan mendekat dan bertanya dengan senyum sopan. Nora tampak sedikit malu, wajahnya yang cantik sedikit memerah, dan setelah melihat ke dalam kelas beberapa saat, dia berbisik, aku mencari Fang Yu, apakah dia ada di sini? Bersambung.